Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para penyanyi, asatidah yang sama-sama kita taati, yang saya hormati Abah jadi Pamungkas sekalian, yang berhormati Ibu, Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat untuk Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra wayang saleh salihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kathah halal barakah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesah Mekah Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paling ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa memulai kembali pengajian rutinnya. Sebelumnya saya bertanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Budi sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sehat niku nek terus
Kusbaha. Sehat itu 1 awak waras, 2 akeh beras, 3 utang lunas. Iku jenenge sehat. Terus pundi sehat, Bu? Berarti 3 ini sehat. Alhamdulillah wis lunas kabeh utangane. Nek lunas utang malih. Kok utang malih? Sebab semurah promose wong akeh utange dawa umur. Sale sing utang ndongakno urip ngoten iki. Sing nomor kali alhamdulillah pengajiannya libur karena panjenengan mengikuti diklat Ramadan. Terus budi sampun asal piagam sedaya. Piagam penghargaan Ramadan itu tertulis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang lulus dalam pelatihan Ramadan 1 dosa-dosanya terampuni. Yang kedua, lulus pelatihan Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kira-kira berhasil apa mboten pelatihan? Setunggal kula tanggeti panjenengan napa tasih gadah dosa? Kan? Dosane pun telas napa tasih wonten? Kosongannya gak mantep nih. Dosane pun telas napa tasih wonten? Oh telas. Alhamdulillah. Berarti poso nih berhasil. Sawalin teh nganyari. Sawalin teh. Ciloknya berarti gawe malih. Jadi Ramadan itu adalah bulan pengkikisan dosa kepada Allah. Kadang-kadang kita tanggung jamaah bapak-bapak enggak itu. Bagaimana bapak-bapak masih punya dosa? Kata, masih punya dosa jawabannya kata. Loh, padahal setelah Ramadan itu kan menghapus dosa. Jadi 1 Syawal itu dosa bersih. Loh, kok tak kata ini ngopo ceritanya? Berarti pelatihan dalam Ramadan tidak berhasil. Ibu-ibu saya tanya, alhamdulillah sudah tak punya dosa, berarti puasanya berhasil. Andaikan mati saat ini, surga tempatnya. Ya apa burun tak betul? Dijamin surga karena dosanya bersih. Jadi penduduk surga itu dosanya harus bersih. Karena surga tempat yang suci, maka penghuni surga bagi orang-orang yang suci dari dosa. Nek panjenengan seto cinta dosa, maka tidak bisa masuk surga. Harus mampir dulu di laundry. Transit dulu, disucikan dulu. Ternyata neraka itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk mencuci atau mensucikan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, tanda berhasil pelatihan Ramadan itu kita menjadi orang yang takwa. Jadi ini kan takwa atau betul itu? Nek guyonane niku sing takwa niku bapak-bapak. Takwa singkatan takut istri tua. Bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu kepingin tahu berhasil atau tidak puasa kita, di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 di sana menjelaskan orang-orang yang berhasil puasanya.
Satu, cirinya habis lebaran bertambah dermawan, tambah loman, tambah seneng paweh, istunggal tambah loman. Nomor kali sabar gak ngamukan. Nomor 3, nyepuroan, tidak ada dendam. Nomor sekawan, senang berbuat kebaikan. Kalau dengan kebaikan sangat senang sekali. Kemudian yang kelima, tidak terus-terusan dalam kemaksiatan. Kalau terlanjur salah, terlanjur berbuat maksiat, dosa, segera sadar atas perbuatannya, kemudian dirubah. Di samping banyak beristighfar, kemudian dirubah, bahkan tidak mengulangi lagi. Itu orang yang bertakwa. Pun begini kira-kira terus ini bayangan pun berhasil membuat posone. Yang apa tambah roman, apa pancet, apa berkurang, tambah loman gitu. Ibu-ibu sering tawa-tawa apa sering nolak ibu bojo? Tawa-tawa. Nah, itu berarti posone berhasil. Enggak tawa-tawa mengenai kurang berhasil. Tambah loman, tambah perhatian. Yang kedua, sabar. Nah, kira-kira mantun riyoyo niku kira-kira tek ngamukan ta mboten? Sedikit. Oh, sedikit ya. Sedikit. Harus lebih bisa bersabar. Kan sudah tahu obatnya marah. Yang sudah saya sampaikan, obatnya marah kan air nih. Satu, air zikir. Yang kedua, air sungguhan. Tinggal milih saja. Pilih salah satu. Misalkan air zikir, ya kalau kita marah ya segera menyebut asma Allah. Jangan kata-kata kotor. Jadi sebut asma Allah. Astagfirullahaladzim. Atau ya Allah, Masya Allah. Itu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak apa-apa. Bilang lagi sampai 3 kali itu berapa? Astagfirullah. Masuk lagu di bodoh. Kita tak suruh titik. Astagfirullah. Nah itu saya. Timbang itu wonten ibu-ibu. Mana itu mas kayak? Sampai kedip. Aku kok setan, gak sampai sinten Bu. Dan sebut asma Allah. Atau pilih air sungguhan, yaitu dengan minum. Kalau kita lagi marah, maka segera ambil air minum. Minum setengah gelas. Sak gelas kok cik muring-muring, rong gelas. Rong gelas cik muring-muring, telung gelas. Insya Allah kelompok wis kasih bermuring-muring meneh. Atau juga bisa dengan ambil air wudhu. Kalau kita marah, segera ambil air wudhu. Ambil air wudhu kok masih marah, mandi. Atus. Wah, terus kok cek muring-muring, kom. Sampeyan bledes napa? Kom cek muring-muring itu baju kan. Jadi yang kedua, tidak ngamukan. Monggo dibetannya awake dhewe. Ya pada hasil poso iki aku tambah ngamukan apa enggak. Oh berkurang alhamdulillah. Tunggu tahun depan gitu. Untuk berlatih lagi. Atau bisa berlatih dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, maaf nyepuroan. Wis mari, gak terus no. Panjenengan nggih ngoten Bu. Sementara yang tasih wonten sing dimampuli kira-kira. Bu tanggane, bu kancane tasih wonten napa? Boten alhamdulillah.
Kalau kita masih punya rasa tidak suka, ya, dendam dan sebagainya, berarti masih belum berhasil. Ini sakit kayak kecil ini loh Bu, nanti kalau sampai anak kecil itu setelah bertengkar itu 10 menit lalu lama tenang dia masih mari tukar belok 10 menit, apalagi anak TK tambah tahu nah itu karena kejernihan hati, karena kebersihan hati. Kira-kira Bapak Ibu tukaran atau pirang jam wawu malih terus kayak tahunan loh itu gak wawu itu tahunan loh. Saya punya teman itu teman punya tetangga gak wawu sampai 5 tahun 6 tahun puasanya Gusti Allah sing siji anak lanang Joko, sing siji nih perawan. Dan itu akhirnya podo senengnya wis gak kena dipisah sampai tahun lalu. Akhirnya bagaimanapun juga akhirnya tadi besan yang benci saat ini tadi besan. Makanya jangan terlalu benci. Biasanya dibenci itu jadi benar-benar cinta. Makanya Islam mengajarkan kalau benci kita itu ya jangan terlalu, kalau sayang jangan terlalu, sedang-sedang saja. Kemudian yang keempat, senang dengan kebaikan. Manakala ada kebaikan kita senang dan kita ikuti. Kemudian kita harus berusaha menjauhkan diri dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah, mari kita lanjut kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Sekarang pada hadis ke 46. Hadis ke-44 dan 45 pun dilampaui nomor dari sampun nggih. Syarat menjadi wali apa nih? Membaca Astaghfirullahaladzim li wali-walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa kali? 25 kali sehari semalam. Itu akan menjadi wali kekasih Allah. Terus di melampaui apa tuh? Oh dereng ya? Terus masih dereng tetap jadi wali, ya? Wali murid, wali daya. Kalau sampai akhirnya pulang ini walinya double, ya wali murid, ya wali santri, ya wali kelas. Para jamaah, kemudian hadis yang 45, barang siapa yang membaca La ilaha illallah qabla kulli ahadin, La ilaha illallah ba'da kulli ahadin, La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, maka para malaikat selalu memohonkan ampun untuk yang membaca itu. Di antaranya dibaca setiap hari berapa kali? 10 kali ya 10 kali yang sedoso ngelakonin ini kula dereng senate kula lampahi tapi boten istiqomah. Wah iki sing mulane istiqomah mana sing diulang ya mungkin suatu saat nanti ya, sekarang mungkin belum, suatu saat nanti mungkin kita bisa melakukannya. Baik, kita lanjut hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man qala kulla yawmin Allahumma barik li fil mauti
wa fima ba'dal mauti lam yuhasibhu Allahu bima fa'alahu fid dunya wa man kabbara mi'ata marratin qabla tulu'i syamsi wa mi'atan qabla al-ghurubi kataballahu lahu thawaba mi'ati 'abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillah wa man shalla 'alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati wa kathratul istighfari hisnul littaibina minan nar. Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, man utawi sapa wonge qala ngucap kula yaumin ing dalem saben-saben dina Allahumma barikli, duh Allah mugi paring berkah Tuhan marang ingsun fil mauti ing dalem mati wa fi malan ing dalem barang kang bakal mauti sakwise mati lam yuhasibullahu mongko ora ngisab ing man sapa Allah bima kelawan barang fa'alahu kang lakoni sapa man fid dunya ing dalem dunya wa man kabbaro utawi sapa wong iku maca mi'ata marratin maca takbir mi'ata marratin kelawan 100 ambalan qabla tulu'i sadurunge metune asyamsi srengenge wa mi'atan lan ping 100 qabla ghurubi ing dalem sadurunge surupe srengenge kataballahu lahu mongko nulis sapa Allah marang man thawaba ganjaran mi'ati abidin 100 wong ahli ibadah wa mi'ati mujahidin lan 100 wong kang perang ing dalem fi sabilillah ngluhurake agamane Allah wa man lan utawi sapa wong shalla alayya iku maca selawat ngatasi ingsun kula yamin ing dalem saben-saben dina aw lailatin utawi saben-saben bengi mi'ata marratin kelawan 100 ambalan wajabat lahu mongko wajib keduwe man syafaati apa syafaat ingsun wa kasratul istighfari utawi akeh maca istighfar iku hisnul littaibina minan nar iku benteng kedue wong kang tobat saking neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa setiap hari membaca Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, yang artinya ya Allah berilah aku berkah dalam kematian dan sesudahnya, maka dia tidak diperiksa oleh Allah dengan apa yang dikerjakannya di dunia. Berarti bebas dari hisab, tidak diperiksa, langsung masuk surga. Barang siapa membaca takbir 100 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali sebelum matahari terbit, berarti sesudah subuh, sudah sholat subuh 100 kali baca takbir, kemudian baca 100 kali sebelum terbenam, berarti sesudah asar. Waktu yang baik sekali untuk zikir itu setelah subuh sebelum matahari terbit, kemudian waktu matahari hampir terbenam. Maka Allah memberinya pahala 100 orang yang beribadah dan pahala 100 pejuang membela agama Allah, itu mati syahid. Kemudian barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali setiap hari,
atau setiap malam, maka dia pasti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang banyak membaca istighfar, itu merupakan benteng bagi orang-orang yang bertobat dari api neraka. Jadi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Doa mati. Jadi diberkahi Allah sebelum mati dan sesudah mati. Selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari Gusti Allah. Kemudian insya Allah tidak diperiksa nanti. Berarti apa itu tidak dihisab oleh Allah. Kalau kita istiqomah, kemudian baca takbir Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari atau sebelum terbenam matahari, dicatat pahalanya 100 orang yang beribadah dan 100 orang yang berjuang membela agama. Kemudian baca sholawat Nabi. Nah, dari hadis ini berarti panjenengan kali kula nek saged setiap hari itu baca sholawat tidak kurang dari 100 kali. Diusahakan. Ini hadisnya jelas. Siapa yang baca sholawat 100 kali wajib mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau 100 kali. Kalau 1000 kali, wah, sekali mungkin mulai. Di antara kehebatannya lagi adalah apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai sholawatnya 1000 kali, malah ijazah dari Kiai Gofur, siapa yang baca sholawat 1000 kali, kemudian ingin sesuatu, kemudian yang diinginkan itu ditunjuk dengan jari, itu apa ya, dikabulkan oleh Allah. Misalkan mobil baru, wajah sholawat yang saya ngarepe suruh nih, baca sholawat yang saya sampai noting ini, langsung diparani yang kayak sendiri. Apa Bu? Monggo iki pun kayak nonton langsung disukai, tapi bayar. Ya. Artinya kita mampu untuk bisa membeli mobil itu, diberi kemampuan oleh Allah. Apa saja, misalkan tanah, ya, senang dengan tanah atau rumah, dibaca sholawat yang saya buat itu. Suatu saat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, dituruti oleh Allah. Bingotan ijazah sambil membaca idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini kalau dari nyoba, teman-teman kalau coba. Jadi itu tim sampai dibaca menang. Ini ada surat Yasin ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, sambil ditutup dengan baca sholawat 1000. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan atau bantuan atau rekomendasi yang diberikan Nabi kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapatkan keringanan dan kebebasan dari hukuman Allah, dan sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu namanya syafaat. Jadi sekali lagi syafaat itu pertolongan atau bantuan atau rekom yang diberikan Nabi kepada umatnya di hari kiamat, ya, untuk mendapat keringanan dan kebebasan dari hukuman Allah, dan sudah barang tentu atas izin Allah. Itu syafaat. Nah, menurut Imam Nawawi, syafaat itu diantaranya satu, ada namanya syafaatul udma, yaitu syafaat kubro, syafaat untuk seluruh manusia nanti di mahsyar. Jadi di mahsyar nanti tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pertolongan dari Gusti Allah, di antaranya syafaat. Kemudian yang kedua syafaat, yaitu syafaat untuk kaum yang masuk surga tanpa hisab. Jadi syafaat untuk umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu jadi hisabnya cepat karena pertolongan Rasulullah SAW. Yang ketiga syafaat itu berarti pertolongan Allah, Rasulullah dengan izin Allah bagi yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga karena syafaat Rasulullah. Jadi mestinya masuk neraka bisa menjadi masuk surga. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah itu bagi para pendosa. Jadi para pendosa yang masuk neraka kemudian dientas oleh Allah karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek sing nikawau mesti ini masuk neraka tapi gak sida masuk, karena syafaat pertolongan Rasulullah. Arti cemplung disaut. Tapi kalau yang keempat ini sudah masuk, kemudian mendapat syafaat Rasulullah dientas dari neraka. Kemudian yang kelima, syafaat itu diantaranya adalah peningkatan derajat masuk surga. Orang ini masuk surga karena dapat syafaat dari Rasulullah, kemudian surganya lebih tinggi lagi. Itu diantara syafaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu butuh syafaat, butuh pertolongan. Kalau kita ingin mendapat syafaat, diantaranya tadi sholawat minimal 100 kali sehari semalam, atau dilakukan malam saja atau siang saja boleh. Pokoknya dalam satu hari itu kita baca sholawat minimal 100 kali. Itu wajib mendapat syafaat. Berarti jelas mendapat syafaat. Ada lagi bisa melalui mendengarkan azan. Bagi siapa yang mau mendengarkan azan kemudian mengikutinya, menjawabnya sampai akhir, kemudian berdoa doanya adzan, orang ini wajib mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan nate berpirangan adzan sampai tuntas santungannya. Nate pinter. Nate itu berarti kakek ya, tapi ya lumayan deh. Sawane gampang ini angel loh Bu, mendengarkan adzan itu. Sawane gampang tapi angel. Jarang orang itu sempurna mendengarkan adzan sampai akhir itu jarang sekali. Nek gak diniati saestu. Kadang-kadang anak ngono adzan kok ditulis koncone wis ilang ya. Haila solai situ tok sing dijawab situ enggak. Berarti enggak sempurna itu. Benar.
Sampeyan rasaken ki ambek wonten adzan. Kira-kira sampeyan nggih rumakno sampeyan mari ngono di luar. Mangkane nek wonten adzan pun nate di apa niku ditengeri sapa sing adzan. Nggih. Pun nate ditengeri sapa sing adzan. Yo nek pas sing adzan disenengi ya. Ana sing adzan gak disenengi, ya napa? Krungu suara itu aras-aras gitu. Apa gak disenengi sing adzan pedes. Oh, ya Allah. Allah tidak ada senang. Makanya jangan dilihat siapa yang ada, lihatlah bahwa itu adalah yang dipercaya Allah untuk memanggil sholat berjamaah. Nanti siapapun. Nah, itu diberi saya setuju, bukan gampang nih. Rumah adzan sampai mari sak dungan. Sing saged nggih sing muadzin iki. Sing muadzin itu pasti lengkap. Makanya muadzin itu ada hadiah khusus ya, dari Allah. Pun mulai bincang sampai ditanya ya. Kadang-kadang saya itu halus dada. Ibu-ibu itu jamiah ya. Ibu-ibu jamiah. Ya dekat masjid. Jamiah ada dia terus saja. Ada terus ya jamiah. Masya Allah, gak tahu ngaji bareng. Ketua gak ngaji bareng. Panjenengan mawon nyuwun sewu, mungkin panjenengan mulai acara itu maghrib ya, biasanya sampai isya. Kemudian mendengarkan adzan. Kalau memang ada adzan ya, tolong ya, mohon berhenti sejenak nih buatan adzan. Ini enggak ada mulut dulu ya buatan adzan. Ini kat di rumah enggak ada ngomong sampai adzan mari. Kita buat berpengalaman ini. Jadi kalau kita memang kepingin syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita berusaha kalau ada adzan kita dengarkan, kita jawab, kemudian terakhir kita berdoa. Jawabannya pancet, cuma yang berbeda hayal sholat, hayal falah. Allahu Akbar, jawabannya pancet. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pancet. Hayal sholat, jawabannya la haula wa la quwwata illa Hayal al-falah, la haula wa la quwwata illa billah. Nek subuh as-sholatu khairum minan naum. Sampe nggih miraken as-sholatu khairum minan naum. Nanti kepiro nggih? Nggih jawab. Tambah jejak kemul. As-sholatu khairum minan naum. Sodaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Dan terakhir dungane ya napa dungane nonton adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mendengarkan adzan dengan baik, menjawabnya, kemudian berdoa, maka wajib mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada jalan lain untuk mendapat syafaat itu? Ada. Di antaranya suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang paling bahagia yang mendapat syafaatku nanti di hari kiamat adalah
Man qala la ilaha illallah min qalbihi wa nafsihi, itu orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu dari hati dan jiwanya. La ilaha illallah itu mantap. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dimantapkan dalam hati. Dari kalau pesen panjenengan nek pas dari tahlilan dari anu nggih, nek pas la ilaha illallah niku sing mantap. Wis aja delok sing duwe masuki apa kan. Kadang delok sing duwe masuki la ilaha mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berkate gede rasanya. Kalau sing duwe mah bapak tek duwe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, padahal kecelik ya. Sing musuh gimana tiba berkate coklik. Sing suka sing gak duwe berkati kawat. Saya ini sudah menita ini. Sebulan makanya kan jaga no, kan jaga no sering kecelik, sering kecewa. Makanya buat jaga no. Jadi buat nansar. Dipilih-pilih kisah suke, kisah kandu. Kalau kita baca tahlil harus kholisan fi qalbi wa nafsi, ikhlas dalam hati dan jiwanya, sambung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kadang la ilaha illallah ngomong-ngomong di keadaan ibu-ibu ini tuh kalau disayang gitu lah, ilaha illallah terus ibu-ibu nek bapak-bapak bawa Sami. Ini buatan beda lah. Bapak-bapak buatan beda. Bapak-bapak itu rata-rata ngantuk. Nah ibu-ibu rata-rata pas lain-lain hilang ngantuk. Oh tahu biji-biji nek sampean tahlilan, sampean tinggal. Dari ngaji ini loh, kami tinggal itu lah ngomong-ngomong. Kayak tak mantep, la ilaha illallah, dan tak khusyuk. Panjenengan mau sih pernah ngaji ini ya, monggo dimantep. Jadi siapa yang baca kalimat la ilaha illallah khalisan, suci bersih dari hati dan jiwanya sambung kepada Allah, maka dia akan berhak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya bagi siapa yang sering baca tahlil, ya. Makanya ulama-ulama kita itu supaya kita membiasakan baca kalimat tahlil la ilaha illallah, mengadakan acara tahlilan, kemudian habis sholat wiridan bersama, kemudian baca tahlil la ilaha illallah 33 kali. Itu semua adalah dalam posisi pelatihan kita untuk membiasakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang saya minta pertolongan kecuali Allah. Aku tidak menggantikan itu kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Para jamaah, nah kemudian yang terakhir banyak beristighfar. Panjenengan kali kula nek saged istighfar juga demikian, minimal sehari semalam 100 kali. Jadi Rasulullah itu dijamin suci dari dosa, tapi beliau itu setiap hari itu tidak kurang dari 70 kali.
Dalam hadis lain juga Rasulullah istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Barang siapa yang beristighfar sehari 100 kali, maka dia akan terbebas dari siksa neraka, masuk surga. Kenapa? Bisa mensucikan dosa. Pencucian dosa itu bisa melalui istighfar. Banyak cara untuk membersihkan dosa kepada Allah. Ada yang melalui ibadah setiap saat. Apa ibadah setiap saat yang bisa mengkikis dosa kepada Allah? Baca istighfar atau taubatan nasuha. Ada yang bisa melalui ibadah harian, yaitu sholat 5 waktu, lebih-lebih dengan berjamaah, itu bisa mengkikis dosa kepada Allah. Ada yang ibadah mingguan, yaitu Jumatan bagi bapak-bapak. Kesempatan bapak-bapak mengkikis dosa seminggu sekali waktu Jumatan, tapi Jumatan yang bagus. 1, tidak terlambat. 2, tidak ngantuk waktu ada khutbah. Yang ketiga, tidak ngomong-ngomongan, apalagi ngomong sendiri, bahaya. Kemudian ada yang ibadah 1 kali seumur hidup, bisa mengkikis dosa, yaitu ibadah umroh atau ibadah haji. Siapa yang umroh hajinya mabrur, maka dosa-dosanya disucikan Allah, kecuali dosa dengan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni kecuali manusia itu sendiri saling bermaaf-maafan, saling bersilaturahim, saling berhalal bihalal. Iki pun sepura-sepuran gitu. Apa gitu? Ibu-ibu sampun disebutkan bapaknya Rara. Alhamdulillah. Kali tanggone nggih, Pun. Ojo sampai ambek tanggone salaman wah, wong becak-becak di stop paling salaman no andin wa fadin. Ambek bojone dhewe to, Bro. Kadang-kadang ini supaya dosa bersih pada Allah dan dosa bersih dengan sama manusia. Para jemaah, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo, ibu-ibu silakan bertanya. Ada, alhamdulillah. Ya, sekali kita akhiri, setelah diakhiri, ini sawalin pun telas ya. Banyu tawa wali patin, banyu syukuri wa asin, dinariyatin, nyuwun ngapunten lahir lan batin. Kalau disebut wadah melalui yang terlepas ya, Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.